Bapak nggak cuma bisa jadi pejabat tingkat kota sekarang, Bapak pasti bisa jadi pejabat tingkat provinsi. Jangankan jadi pejabat tingkat provinsi, Bu. Bapak jadi menteri juga bisa kalau dibantu sama Pak Suryo. Ya ampun, Pak. Berarti duit kita bakal lebih banyak dong, Pak. Iyalah, Bu. Tapi, Pak, ini kita nggak apa-apa ya, Pak? Kita jadi lebih dekat sama keluarga Mandala. Lah, emangnya kenapa, Bu? Ya, akhir-akhir ini kan kita lebih dekat sama keluarga semesta, Pak. Bapak aja waktu ini diajak ke luar negeri kan sama Pak Raja. Aduh, Bu. Itu urusan yang lain. Ini masalah masa depan kita. Ini kesempatan buat kita, Bu. Jadi mau nggak mau, kita harus dekat sama keluarga Mandala, Bu. Tapi nggak apa-apa ya, Pak. Kita lebih dekat sama keluarga Mandala. Bapak tahu sendiri kan, kalau Pak Surya sama Bu Bianca itu sering banget ngancam kita, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Justru dengan ini ya, Bu, kita nggak bakal diancam lagi sama mereka. Karena apa, Bu? Karena kita sudah memberikan anak kita ke mereka. Jadi, kita bakal lebih aman dari ancamannya Pak Surya dan Bu Bianca. Iyalah. Dan dengan ini ya, Bu, kita bisa lebih kaya di masa depan. Kenapa? Karena Bapak bisa korupsi dengan lebih aman. Bener loh kata Bapak. Ya ampun, Ibu gak sabar deh bakal jadi kaya raya, Pak. Makanya, Bu, apapun yang terjadi, perjodohan ini harus terlaksana. Jangan sampai Rafin gak mau buat dijodohkan. Jadi, apa yang harus Ibu lakukan, Pak? Ya suruh Mika lebih goda Rafin lah. Supaya Rafin itu mau dijodohkan sama Mika. Soalnya waktu ini, Rafin masih terlihat belum mau dijodohkan. Iya juga ya, Pak. Oke deh, Pak. Nanti Ibu bakal ngomong sama Mika. Masuk. Mika. Ibu, kenapa, Bu? Kamu mau kemana, Mika? Kok cantik sekali. Biasalah, Bu. Mau nongkrong sama Sinta sama Wina. Kenapa, Bu? Enggak. Ibu cuman mau ngebahas perjodohan kamu sama Rafin. Kamu mau kan dijodohin sama Rafin, Mika? Ya mau lah, Bu. Rafin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Dia itu ya kasta paling tinggi di antara anak-anak pejabat. Siapa sih yang gak mau dijodohin sama dia, Bu? Bagus sekali, Mika. Ibu suka sama pemikiran kamu. Tenang aja, Bu. Aku tuh gak mungkin nolak-nolak perjodohan kayak anak-anak yang di sinetron-sinetron gitu, Bu. Aku mau banget lah dijodohin sama Rafin. Apalagi dia itu anak orang hebat sama anak orang kaya, Bu. Ibu cuma mau titip pesan sama kamu. Apapun yang terjadi, kamu harus ngebuat Rafin suka sama kamu. Pasti suka lah, Bu. Mika lo cantik. Nggak mungkin dia itu nggak suka sama Mika, Bu. Tapi Ibu lihat, waktu ini dia masih menolak perjodohan ini, Mika. Ya juga sih, Bu. Tapi kayaknya, Bu, itu karena Rafin suka sama seseorang deh. Suka sama seseorang? Siapa itu, Nak? Itu, Bu, si Feli, mantan anak pejabat kota Jakawarna yang bapaknya masuk penjara itu loh, Bu. Anak kayak gitu disukain sama Rafin. Kayak gitu deh, Bu. Soalnya waktu ini Rafin kelihatan perhatian gitu sama Feli. Mika, pokoknya ya, Nak, kamu harus bisa ngalahin si Feli itu. Tapi gampang sih. Sekarang aja kamu udah dapat persetujuan dari orang tuanya Rafin kan? Jadi udah pasti kamu menang dari Feli, Nak. Bener banget, Bu. Tapi kamu harus sih ngebuat si Feli itu sadar supaya dia itu tahu diri lah, gak deket-deket lagi sama Rafin. Ini demi masa depan kamu, Nak. Kalau kamu berhasil ya nikah sama Rafin, aduh, masa depan kamu bakal aman, kamu bakal tenang selamanya, Nak. Benar juga ya katanya Ibu. Oke deh, Bu. Aku bakal buat Rafin suka sama aku. Dan aku bakal buat Feli sadar sama posisinya dia sekarang. Yaudah, itu aja yang ingin Ibu sampaikan sama kamu. Have fun ya nanti sama teman-teman kamu, Nak. Oke, Bu. Ibu ke kamar dulu ya, Mika. Feli. Ya juga sih. Cuman dia sainganku satu-satunya sekarang. Oke, Mika. Kamu harus ngebuat Feli sadar diri sekarang.
Istriku. Iya sayang, kenapa? Aku ada meeting sebentar lagi. Kamu hari ini ada kerjaan? Aku kayaknya harus ke Jakawarna sekarang. Aku harus ngecek toko kue yang ada di situ. Wah, aku sepertinya nggak bisa mengantar kamu hari ini. Kamu tidak apa-apa sendiri? Gak apa-apa kok Amar, aku bisa sendiri. Mandiri sekali ya kamu. Tapi aku tidak tega kalau melihat kamu pergi sendiri. Aku batalkan saja meetingku agar aku bisa mengantar kamu hari ini. Nggak boleh ngebatalin meeting mendadak kayak gini, Amar. Kasian loh klien kamu. Emang klien kamu sekarang siapa, Amar? Sama Donald Trump. Donald Trump? Presiden Amerika itu? Iya. Astaga, Amar. Masa kamu ngebatalin meeting sama Presiden Amerika cuman buat nganterin aku ngecek toko doang? Ya nggak apa-apa. Apapun akan aku lakukan demi duniaku. Nanti tantrum loh Donald Trump kalau meetingnya dibatalin tiba-tiba. Aku bisa sendiri kok, Amar. Beneran gak apa-apa istriku? Gak apa-apa, Amar. Aku bisa sendiri kok. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Semangat meetingnya hari ini. Udah istriku, maafkan suamimu yang tidak bisa mengantar kamu hari ini. Siapa ini nelpon? Donald Trump? Halo Donald Trump? Wait a minute, I'm on my way. Wah, kota Jakawarna yang paling oke buat ngumpul-ngumpul. Paling enak, paling asik deh pokoknya. Namanya juga ibu kota, Sinta. Pusatnya semua di sini. Guys, aku punya berita penting buat kalian. Berita apaan, Mik? Bapakmu ketangkep KPK. Enggak ya? Terus apa? Rumahmu dijarah warga? Enggak. Kok kalian ngomongnya kayak gitu sih? Ya kan kita anak pejabat, Mik. Biasanya beritanya kayak gitu nggak sih? Bener, kali ini emang beritamu apaan? Kali ini itu ya, beritanya baik. Kalian jangan negatif thinking dulu dong. Apaan Mika? Cepetan dong, penasaran banget nih. Iya apaan beritanya? Jadi guys, waktu ini aku diajak ketemuan tau gak sih? Sama orang tuanya Rafin. Dan kalian tau gak? Aku dijodohin sama Rafin. Sumpah, serius kamu Mik? Kamu gak bohong kan? Serius lah, waktu ini tiba-tiba aja aku sama orang tua aku diundang ke rumahnya Rafin. Tiba-tiba aja mereka langsung ngomong, aku mau dijodohin sama Rafin. Kok bisa? Aku juga pengen, aku juga mau. Rafin kan anak pejabat tertinggi di negara ini. Itu cita-cita semua anak pejabat gak sih bisa dijodohin sama Rafin? Iya, aku juga pengen kalau jadi jodohnya Rafin. Itu kasta tertinggi gak sih di dunia pejabat? Mohon maaf ya semuanya, tapi aku udah resmi dijodohin sama Rafin. Om Surya dan Tante Bianca langsung loh yang ngomong sama aku. Iri banget. Iya, enak banget kamu Mika bisa dijodohin sama Rafin. Iyalah, kan aku anak pejabat dari kota besar, kota Surandara, kota paling hebat kedua di negara ini. Ya ampun Mik, masa depanmu tuh udah enak banget loh Mik. Iya, dengan kamu dijodohin sama Rafin, kamu bisa jadi istri pejabat nantinya. Jangan kayak gitu dong ngomongnya. Aku jadi ketinggian nih sekarang. Tapi, aku masih punya satu masalah sekarang. Apaan Mik? Jangan bilang Rafin menolak perjodohan ini. Dia nggak bilang nolak sih. Tapi dia kayak masih nggak setuju aja. Kok gitu? Kenapa? Kayaknya ya, Rafin ada rasa sama Feli. Feli? Mantan anak pejabat yang bapak yang masuk penjara itu? Mana mungkin Rafin itu mau sama cewek rendahan kayak Feli? Iya kan? Tapi kayaknya ya, si Feli itu juga ada rasa sama Rafin. Waktu ini aja ya, pas pertemuan orang tua aku sama orang tuanya Rafin, itu Feli ada tau gak sih di rumahnya Rafin? Serius? Gila sih si Feli. Serius? Makanya ya, aku tuh agak kepikiran sama perjodohan ini. Aku takut aja si Rafin itu gak mau dijodohin sama aku. Wah, ini gak bisa dibiarin sih, Mik. Kamu harus ngebuat Feli itu sadar sama posisinya dia sekarang. Iya, tapi aku bingung caranya gimana. Gini aja, kita prank aja si Feli. Prank? Prank gimana?
Kita chat aja si Feli. Terus kita ngaku-ngaku jadi Rafin. Dan kita ajak Feli ketemuan di sini. Nah, kalau dia emang beneran suka sama Rafin, pasti dia bakal mau sih buat datang ke sini. Dan pas dia beneran datang ke sini, kita labrak dia habis-habisan. Ide bagus tuh. Boleh juga tuh idenya. Oke, aku bakal chat Feli sekarang. Rafin pasti masih marah sama aku. Pasti dia nggak mau lihat wajahku lagi. Setelah dia tahu, aku yang membuat orang tua kandungnya tidak ada. Tapi aku harus bicara sama dia. Aku harus jelasin semuanya. Rafin itu anakku.